Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di sesi jumpa pers dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-1. Sudah hadir mewakili Persis Solo hari ini ada perwakilan dari Persis Solo, Head Coach Justin F. Tiago dan juga Evan Jauhari selaku perwakilan pemain. Rekan-rekan yang ingin bertanya dipersilakan untuk angkat tangan dan menyebutkan nama serta asal media dari mana. Coach, mungkin pertanyaan pertama, tanggapan singkat mengenai performa tim pada malam hari ini. Oke, terima kasih. Selamat malam pada rekan-rekan semua. Performance sudah maksimal, kita sudah mampu menjaga konsistensi dalam permainan. Tapi menurut saya masih sesuatu yang wajar karena saya melakukan cukup banyak perubahan ya dalam tim ya. Sehingga kalau kita masih belum menunjukkan sebuah kerjasama yang rapi, sebuah performance yang stabil, tidak lepas dari beberapa keputusan yang saya ambil untuk memanfaatkan ya pertandingan-pertandingan yang kita menjalankan ini sebagai ajang untuk melihat hampir semua pemain yang kita punya dalam tim, sehingga itu di mata saya masih sebuah hal yang wajar. Dan seandainya ada yang perlu disalahkan, jelas harus disalahkan pelatih karena saya ngambil keputusan untuk melakukan beberapa perubahan dalam 3 pertandingan yang kita menjalankan. Itu adalah penuh tanggung jawab saya sebagai pelatih. Oke. Untuk Jauhari sendiri bagaimana tanggapan Jauhari atas performa tim hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya sebagai perwakilan pemain meminta maaf pertama karena hasil yang kurang maksimal. Kami secara tim sudah berusaha secara maksimal, tetapi ya hasil memang kurang beruntung. Oke, silakan teman-teman. Ada pertanyaan mungkin? Coach, mungkin dengan hasil ini praktis hasil kans untuk melaju ke babak selanjutnya hampir sangat tipis dan mungkin hampir tutup apabila PSS meraih kemenangan hari ini. Di laga selanjutnya, di laga terakhir melawan Persita, apakah akan melakukan uji komposisi secara total atau mungkin masih akan mencoba pemain yang kemarin sudah bermain? Hampir semua pemain yang kita punya ini kita sudah memberikan kesempatan bertanding ya, kecuali beberapa pemain yang memang dari awalnya kita sudah punya rencana untuk turunkan dalam kompetisi itu. Tapi hampir semua pemain kita sudah bermain. Kita akan melihat, pertama kita harus bicara dengan tim medis ya. Tapi boleh dikatakan kita sudah sekitar 7-8 pemain yang kita sudah tahu benar-benar kemampuannya, mereka bisa jadi pemain inti atau tidak. Sehingga kita akan melihat bagaimana hasilnya dari tim medis. Ada beberapa pemain tadi yang mengeluh kondisinya, macam Eki, ada Kevin, ada Sutanto. Kita harus melihat bagaimana kemampuan dari mereka, tapi kemungkinan besar penutupan nanti kita sudah punya sedikit gambaran terhadap komposisi terbaik kita. Oke. Teman-teman mungkin silakan kalau ada pertanyaan. Kebetulan Ferdinand sudah terdaftar. Ada lagi teman-teman? Hampir semua pemain asing, kalau kita mau menilai kemampuan dari mereka, mereka datang di tengah persiapan kita ya. Mesidoro, Artigas maupun Aaron ya, kita sudah menjalankan beberapa kali pertandingan. Kita punya 2 uji coba sebelum kita kompetisi ini. Mereka sudah tampil karena mereka belum gabung dengan tim, sehingga saya rasa tidak fair kalau saya menilai secara seluruhnya ya. Tapi saya rasa mungkin kalian bisa melihat bahwa Mesidoro itu bisa menjadi nomor 10 kita. Pemain yang dengan kemampuan fisik, dia punya visi bermain cukup baik, mobilitasnya cukup bagus untuk seorang pemain yang baru gabung beberapa hari latihan dengan kita. Tinggal aspek fisik itu sudah pasti, dan menit bermain untuk dia bisa menemukan kemampuan terbaiknya. Saya rasa begitu. Tapi termasuk pemain asing lain, bukan cuma Mesidoro, semua pemain asing kita. Oke. Ada lagi teman-teman? Ya.
Sebenarnya yang saya sampaikan tadi ya, kita sebagai pelatih kita punya beberapa perencanaan kita. Misalnya, kalau kita lihat komposisi pemain kita ya, kita punya di belakang kita punya pemain dengan kemampuan seperti Jaime, Aaron, Andri, Bo, Fabiano. Kita bisa bermain dengan 4, kita bisa bermain dengan 3. Tapi untuk itu aku butuh latihan. Ya, yang tidak memungkinkan saya melakukan perubahan di sektor itu karena ya mereka datang dalam proses yang kita sedang berjalan ya, sehingga belum kita punya waktu untuk mereka bisa berkumpul bersama. Termasuk di depan kita bisa duetkan Samsul sama Artigas dengan formasi bisa 3-5-2, 4-4-2 kita bisa saja. Cuma ya itu tadi, mereka datang pas kita sudah sedang berjalan, sehingga sulit untuk saya cari waktu untuk kita bisa akomodir mereka dalam posisi seperti itu ya. Oke. Ada lagi teman-teman? Coach, mungkin ada beberapa supporter yang mungkin memiliki ekspektasi tertentu terhadap performa Persis musim ini di pramusim. Apakah pramusim ini memang menjadi ajang eksperimen untuk coach untuk uji coba, atau memang sebetulnya ada harapan lebih untuk bisa meraih kemenangan misalnya? Sebenarnya kita dengan segala hormat ya kepada siapapun yang punya ekspektasi tinggi terhadap tim ini, saya mohon maaf, tapi ini adalah sebuah ajang pramusim. Kalau saya harus cuma selalu turunkan the winning team setiap pertandingan, aku punya 34 pemain, 35 pemain. Saya rasa kapan saya akan punya kesempatan untuk bisa memberi waktu bermain kepada semua. Sehingga makna dari nama ini sudah jelas pramusim, tapi saya respect ekspektasi dari siapapun. Makanya tadi dari awal saya mulai pembicaraan ini bicara bahwa seandainya harus ada yang disalahkan, saya harus salahkan. Apapun keputusan mau dari supporter, mau dari petinggi klub, kalau misalnya merasa saya tidak, ya keputusannya saya ambil, keputusan yang tidak tepat atau apa, saya siap bertanggung jawab, tidak ada masalah buat saya. Saya rasa saya bekerja sesuai prinsip dan ilmu yang saya punya ya. Seandainya ada yang merasa tidak pas, saya bukan figur yang tepat berada di sini, dengan sangat hormat saya langsung keluar. Saya diundang, saya pasti disuruh keluar juga, saya akan keluar, no problem. Gitu. Silakan, ada lagi teman-teman? Jauh hari. Akhirnya. Saya rasa udah biasa ya, karena supporter sangat fanatik di Solo, dan kami sebagai pemain berusaha semaksimal mungkin bermain untuk lambang di dada. Oke. Ya. Saya memang aslinya sebagai winger, karena saya di striker hanya saat di timnas saja. Lagi capek bal-balan. Ya saya sendiri mengakui ya, karena fisik saya belum 100% fit, karena kan baru juga gabung di tim juga. Nah. Berarti masih belum 100%, belum prima gitu mungkin ya, jauh ya. Capek Mas mungkin berarti. Silakan. Kalau saya tidak ada masalah, selama ini cukup nyaman ya, tidak ada kendala apapun. Kalau saya persoalan terbesar misalnya asing lokal, karena mereka terakhir gabung, kita menghadapi Persebaya, kalian lihat sendiri asingnya tidak ada sama sekali ya Brian, tidak ada asing sama sekali. Bali, kalau tidak ada juga Bali, tidak ada. Bali juga nggak ada. Sehingga itu adalah sebuah proses awal. Kita semua mengerti aspirasi supporter, tujuan dari supporter adalah apa? Pompa kita untuk meraih kemenangan. Dan kita tahu bahwa caranya menerima kegagalan mereka dengan kita berbeda. Ya, kita tahu proses yang kita sedang menjalankan. Tapi teman-teman pasti lebih emosi, ya. Sehingga adaptasi akan terjadi. Saya rasa tekanan dari supporter pun itu
adalah sesuatu yang tidak lepas dari bagian proses itu untuk kita mencapai sebuah mental yang lebih kuat lagi. Dan saya rasa wajar. Makanya kalau saya pribadi, saya tidak keberatan kalau lihat teman-teman supporter kecewa atau apa, karena itu adalah rasa kecintaan. Kadang aku pulang ke rumah, istri masak lambat sedikit aja, aku juga kecewa dengan istri. Apalagi supporter ya, apalagi supporter yang punya rasa cinta kepada klub memiliki tinggi. Segala hormat kepada mereka, kita respect, dan tidak ada satupun orang di dalam tim ini yang kerja setengah-setengah. Pasti kita bersungguh-sungguh, karena selain lambang yang ada di dada, saya selalu bilang bahwa saya berjuang demi keluarga saya. Saya rasa lebih bermakna dari apapun yang ada di dunia ini. So kita pasti selalu komitmen dan respect tidak ada. Mereka tadi kecewa, kita tetap tepuk tangan, respect, karena itu adalah bagian dari sepak bola. Kita di bola sudah begitu lama, kita harus memahami hal seperti itu. Tidak boleh kita kecewa atau merasa itu adalah sesuatu yang mereka lakukan karena mereka tidak suka kita. Aku sudah 8 bulan di sini. Selama ini dimanapun saya pergi, respect dari orangnya sangat luar biasa. Sampai keluarga saya berani datang sini, tinggal sini karena nyaman dan merasa kita dihargai. So kita memberi hormat, respect kepada teman-teman semuanya. Janji kita cuma satu, bekerja lebih bagus lagi, mendapat hasil lebih baik lagi. Cuma itu saja yang kita bisa lakukan. Oke, Coach, mungkin terakhir ada lagi? Oke. Ya. RRI, aku sudah tahu, sudah kenal. Ya. Oke. Saya juga teman-teman jangan lupa bahwa saya seorang asing juga di sini, sehingga saya pernah juga mengalami proses adaptasi dengan iklim sepak bola Indonesia. Tidak mudah, jujur tidak mudah. Mungkin sekarang lebih mudah dibanding zaman saya dulu ya. Karena sekarang makanan, gaya hidup orang Indonesia lebih ada sedikit kebaratan ya, sudah mulai masuk, sehingga proses adaptasi mereka lebih baik. Kalau saya menilai cuma satu saja, pemain asing kita perlu cuma latihan rutin bersama dengan komposisi kita sesungguhnya. Misalnya jauh hari kita punya Mesidoro, kira-kiranya nanti jauh hari dengan Mesidoro, umpan-umpan yang tadi dikasih kepada sayapnya, jauh hari bisa hidup atau tidak. Saya rasa mereka punya potensi itu. Mereka punya potensi itu, pengertian sesama mereka. Saya rasa kita pasti akan ketemu itu. Kita punya pemain asing, saya rasa kemampuan mereka, ya kita bukan kelas kakap ya, mungkin Persis Solo tim Sultan ya, orang bilang tim Sultan, tapi boleh dikatakan persiapan kita musim ini berbeda dibanding musim kemarin. Teman-teman mungkin bisa merasakan hal seperti itu. Dengan materi yang kita punya ini, jujur saya sangat optimis kita akan menjadi sebuah tim yang sangat kuat sekali, sangat kompetitif dan sangat kuat. Saya bicara pemain asing, bicara pemain lokal juga, karena materi yang kita punya ini cukup merata, tapi kita masih punya kendala fisik. Fisik kita masih belum prima untuk tampil di kompetisi. Pertandingan demi pertandingan yang akan membuat mereka menjadi lebih baik lagi. Ya, kalau teman-teman semua bilang, tim ini masih ini, saya setuju dengan semua yang kalian sampaikan. Saya sebagai pelatih juga menilai seperti itu. Tapi saya tahu bahwa begitu pramusim dan kompetisi jauh berbeda. Tinggal teman-teman melihat klub-klub yang pernah menjadi juara Liga Indonesia, pramusim, Piala Menpora, Piala Presiden, bagaimana mereka di kompetisi nanti. Ada sebuah perbedaan yang sangat besar. Saya selalu ambil contoh PSMS yang pernah tampil di final, kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu. Di Liga nanti dia degradasi. Makanya apa yang kalian lihat sekarang, ya, yang membuat teman-teman di luar sana kecewa, saya mengerti karena apa? Mereka cuma lihat apa yang ada di depan mata mereka. Tapi saya setiap hari dengan mereka. Saya tahu apa yang mereka bisa berikan kepada saya. Dan saya tahu kemampuan mereka sesungguhnya. Makanya saya sangat yakin dan saya sampaikan pada kalian bahwa tim Persis Solo akan menjadi sebuah tim yang sangat luar biasa kuat. Apalagi kalau kita bermain di sini, karena kita bisa merasakan atmosfer yang supporter kita menciptakan kepada lawan seperti apa. Makanya saya punya keyakinan itu. Saya sebagai pelatih 20 tahun. 20 tahun pengalaman cukup banyak ya. Mungkin orang bisa bicara, oh momen jaya atau apa, aku 54 tahun.
Aku masih sangat muda, cuma aku jadi pelatih lebih awal ya. Sehingga saya pengalaman sangat luar biasa banyak. Dan saya yakin tim ini akan menjadi sebuah tim yang sangat kuat. Coba bayangkan tim kita sekarang ini ya, contohnya. Kita di belakang kita punya Jaime, Fabiano, Andri, Aaron, kita punya Abdu, kita punya Eki, kita punya Rian. Terus ada anak kecil tadi yang main di wingback kiri, kalian lihat tadi. Siapa? Julius. Terus di tengah Taufik, Sutanto, Messi, Arapenta, Bagas, Sultan belum main, Kanu. Terus di depan kita punya Jauhari, kita punya Samsul, kita punya Kevin, kita punya Gavin. Materinya cukup baik, menurut saya cukup baik, menurut saya. Ya, dan kita akan punya sebuah tim yang sangat kompetitif. Dan kebetulan pemain-pemain kita itu umurnya kita perekrutan pemain itu 24-29. Supaya anak-anak yang bertenaga dan fighter. Tapi kalau saat ini saya bicara seperti itu cuma sebuah kata. Karena kenyataannya di lapangan teman-teman belum melihat. Tapi saya yakin kita akan mencapai itu. Karena kita sedang menjalankan sebuah proses. Makanya saya pasang badan kalau ada orang yang mau salahkan siapapun. Karena semua 3 pertandingan ini, semua murni keputusan saya sebagai pelatih untuk mengacak formasi. Supaya saya tahu apa yang pemain bisa berikan kepada saya pada saat pertandingan resmi. Sesimpel itu. Oke, gitu. Terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya Coach Jackson dan juga Johari. Mudah-mudahan di laga terakhir nanti bisa mencapai hasil yang diinginkan. Terima kasih. Selanjutnya akan ada sesi jumpa pers dari Dewa United. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir mewakili Dewa United. Hari ini ada Coach Neil Major dan juga Miftah Sani yang membuat gol untuk Dewa United dan membuat skor menjadi 1-1. Kepada rekan-rekan pewarta silakan sebutkan nama dan asal media dari mana sebelum saya persilakan untuk bertanya. Coach, singkat saja untuk membuka persiapan hari ini. Komentar Coach Neil terhadap performa tim pada malam hari ini seperti apa? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat saya seluruh rekan wartawan yang ada di sini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas perjuangan pemain hari ini, walaupun draw 1-1, tapi secara kualitas permainan progresnya lebih bagus dari 2 pertandingan kemarin, dan ini sangat luar biasa buat saya. Mudah-mudahan ini akan menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan mudah-mudahan tim ini akan menjadi lebih percaya diri. Dan salam hormat saya buat seluruh pemain atas perjuangan yang kerasnya sampai menit terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Miftah sendiri sebagai pencetak gol dari Dewa yang kemudian menyamakan skor, bagaimana melihat performa tim pada malam ini? Bagaimana perasaannya bisa mencetak gol penyeimbang untuk Dewa United? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang pertama saya bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Dan alhamdulillah saya bisa membantu tim untuk meraih hasil draw. Akan tetapi saya pikir kita punya beberapa peluang yang kita bisa memenangkan pertandingan. Tetapi ini jadi modal untuk membangun kepercayaan diri tim untuk menyongsong Liga 1 musim depan, insyaallah. Terima kasih. Oke, teman-teman mungkin Coach, dengan hasil ini mungkin nasib Dewa di fase grup A mungkin akan sangat bergantung sama performa tim lain ya, seperti PSS, dan mungkin juga nanti akan di laga terakhir juga akan sangat ketat sekali dengan 3 tim lainnya, yaitu Persis dan juga Persita. Bagaimana melihat kans dari Dewa sendiri? Apakah ketika nanti di laga terakhir akan tetap all out atau mungkin akan mencoba eksperimen yang jauh lebih besar, karena mungkin di laga terakhir untuk menentukan menuju 8 besar? Ya, dengan hasil ini kita sebenarnya ada peluang juga. Semua tim ada peluang sih. Solo ada peluang, Persita aja ada peluang. Tentu tergantung hasil hari ini lawan Semarang, lawan Sleman. Yang penting buat saya sebagai tim pelatih, pramusim ini sebagai barometer untuk melihat kompetensi pemain, sejauh mana mereka bisa mengaplikasikan taktikal dari seorang pelatih. Apakah besok kita melawan Sleman akan all out? Saya pikir ya. Masa kita main-main lawan Sleman?
dan kita berusaha untuk memberikan terbaik dan mudah-mudahan seluruh pemain sehat lah, jadi kita bisa bisa memberikan kemampuan maksimal dari seluruh pemain di laga terakhir. Tuh, makasih. Oke. Teman-teman, mungkin saya persilakan untuk memberikan pertanyaan. Ya. Siap. Ya. Ya kan mereka kan tiba baru seminggu ya, dan latihan baru mungkin 5 hari. Tapi memang kita kasih kepercayaan sama dia. Waktu pertama datang kita tanya, kamu sampai min sampai berapa? Dia bilang sampai 30, maksimal 20. Ya udah. Terus yang terakhir kemarin saya tanya sama dia, bisa kamu starting 11? Bisa aku tuh. Oke. Jadi taktikal di latihan kita tetap terapkan. Tapi nggak tahu hari ini mereka enjoy mengeluarkan seluruh kemampuannya. Saya pikir ya itulah pekerjaan yang harus dia lakukan karena dia profesional. Walaupun dia baru seminggu di sini. Gitu. Oke, teman-teman ada lagi? Coach, tadi sempat ada satu peluang yang cukup dari Karim ya kalau tidak salah. 86. Ya, itu bagaimana? Apa kemudian ada obrolan khusus dengan Karim terkait peluang yang dimiliki oleh Dewa tadi? Ya, Karim, saya pikir gol tadi, ya. Tapi habis di ruang ganti Karim lihat di videonya, Coach, ambil lagi gol dulu. Ya nggak apa-apa, saya bilang kamu udah bagus main. Tapi lihatin saya, artinya dia memberikan bahwa saya ini layak untuk di sini gitu. Kalau saya lihat begitu, itu aja. Oke. Ada lagi teman-teman? Kalau untuk dari pemain sendiri semua tidak ada yang mengalami cedera ya, Coach. Untuk laga selanjutnya apakah semua bisa tampil? Tadi Suha kena, dia ketarik. Jadi kita ganti sama Gufron tadi ya. Baru main babak kedua dia ketarik. Mungkin yang lain oke, Febri oke juga. Oke. Tinggal kita tunggu kan 2 hari kan. Hari ini 2 hari coba aja lihat besok hari Minggu. Ada lagi rekan-rekan? Oke, udah cukup ya. Terima kasih atas kehadirannya Coach Nil dan juga Miftah. Sampai bertemu di laga selanjutnya tanggal 27 di hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.